Dan ya, aku lihat kalau guguk aku itu lagi jilatin mimiunya tanteku. Halo semuanya, ini adalah ABC. Aku bacain sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, kali ini aku mau bacain sebuah cerita yang udah kalian kirim lewat Gform atau lewat email yang udah aku sediakan ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan hidupin lonceng biar gak ketinggalan video-video aku. Oke, tanpa basi-basi lagi, mau percaya banget sama cerita ini? Kembali ke diri kalian sendiri. So, 1, 2, let's go. Oke, jadi ini cerita yang pertama ya. Hai kak, aku mau ceritain kejadian tahun lalu yang gong banget. Sampai kayak, hah? Astagfirullah. Jadi, aku itu cewek ya, umur 15 tahun. Dan aku punya tante atau adiknya mama ini. Umurnya itu sekitar 39 tahunan. Dia udah janda dan tinggal serumah sama kami. Nah, tanteku itu juga sekamar sama aku. Aku sama tanteku ini punya kepribadian yang jauh beda banget. Bahkan di kesukaan juga gitu beda. Aku suka pelihara guguk, tapi tanteku enggak. Tapi ya gimana, nggak mungkin dong dia berani jual guguk aku. Nah, 2 bulan tanteku di rumah, kadang setiap malam itu nggak nentu ya hari apa aja. Pintu belakang rumah itu nggak pernah kekunci. Ya emang ketutup sih, tapi ya nggak kekunci gitu loh. Nah kami kan kepo dong, ini kenapa gitu loh, kok bisa nggak dikunci. Tapi karena nggak ada curiga sama sekali, kami ngiranya itu entah lupa kunci pintu pas buka atau gimana, jadi kayak kelupaan gitulah mungkin. Singkat cerita, 2 bulan kemudian aku tuh sakit demam sama kayak alergi gitu. Jadi kata dokter usahakan jangan kontak fisik dulu katanya. Nah jadi tanteku itu ngalah buat tidur di ruang tamu depan TV. Nah sebelum aku tidur, aku, mama sama tanteku itu ngobrol-ngobrol lah. Sambil aku juga kayak ngelus-ngelus guguk aku gitu pas lagi kayak tiduran. Kok tanteku itu ikut ngelus-ngelus si guguk aku itu. Kaget kok mau, padahal biasanya kayak jijik gitu. Jadi mama bilang baguslah, mungkin dia udah menerima peliharaan kami gitulah. Tanpa ngobrol panjang kami pun tidur. Beberapa jam tidur, aku kayak ngerasa berisik gitu loh, sekitar jam 4 subuhan gitu. Aku juga haus, kalian mau lihat yang berisik-berisik itu apa sih gitu kan. Jadi aku buka lah itu pintu kamar, tapi aku belum buka gorden ya. Karena itu aku ngelihat kok guguk aku nggak ada di dekat pintu itu. Jadi aku kayak nunduk gitu lihat ke bawah kasur kan. Aku juga ngelirik keluar kamar dan ya aku lihat kalau guguk aku itu lagi jilatin mimiunya tanteku. Dan dengan muka engasnya itu, dia remes itu gunungnya dia sendiri. Kayak anjir, apa-apaan gitu kan. Di situ aku kaget luar biasa sampai sujud demi ngintip mereka. Dan habis itu, tanteku itu ngarahin mulut guguknya aku itu ke gunungnya dia. Aku di situ nangis. Kenapa guguk aku kok bisa digituin? Tante-tante satu ini stres ya kayaknya ya udah. Di situ aku baru sadar ada cowok nggak pakai baju tapi bawahnya itu ketutup. Kalau aku lihat sih kayaknya umurnya lebih muda ya. Di situ dia bilang mau ngerekam tante aku ini. Dan beberapa menit kemudian itu dia buka celananya terus masukin itunya. Ini tante-tante bener-bener ya udah numpang ngelunjak gitu loh ya. Bisa-bisanya bawa cowok lain ke rumah orang gitu loh. Terus aku kayak, aduh kok jadi gini sih? Terus tanteku tuh bilang, lepas dulu nanti HIV. Nanti kan masih baru dijilat guguk aku. Nah terus si cowok itu jadinya ngarahin ke mulut tante aku. Aduh. Ya Allah peningnya. Terus guguknya itu dia suruh jilat mimiumnya dan berlangsung sampai jam 5. Aku nggak tahu ya, tanteku sama si cowok ini sejak kapan kayak gitu. Tapi yang ku tahu guguk aku itu masih first time digituin mungkin. But ya Tuhan yang tahu sih. Oke kak segitu aja, thank you. Ini orang fix sakit jiwa sih. Bisa-bisanya fetisnya itu nyuruh anjing peliharaan buat jilat itunya. Saran buat sendernya ini ya, udah kamu bilangin aja ke mamamu kalau tantemu ini bawa orang lain ke rumah sampai anjing barangmu juga dibuat gitu.
Biarin dah tuh, tatamu diusir biar tidur di jalanan dah tuh sekalian. Oke, lanjut ya. Jadi ini cerita yang kedua. Halo kak, kenalin, aku Aca. Umur aku 20 tahun kak, dan kerja di Jakarta. Aku itu anak rantau ya. Semua nama di sini udah aku samarin ya kak. Jadi tuh, aku punya pacar namanya Andre. Nah si Andre ini orangnya tuh penyayang banget kak sama aku. Dia juga manja banget. Nah terus singkat cerita, aku diajak tuh sama Andre nongkrong malam-malam gitu bareng temen-temennya yang kita sebut aja nama temennya ini Rian sama Nathan ya. Di situ kita tuh ngobrol sampai malam banget kak, karena besok itu aku juga libur sekolah. Dan saat kami ngobrol-ngobrol itu, tangan si Rian ini selalu di pahanya si Andre itu kak. Aku sempat curiga sama mereka, tapi aku berusaha untuk ya gak negative thinking itulah. Beberapa hari kemudian, si Nathan ini ngefollow Instagram aku kak. Ya udah aku follow back lah. Malamnya itu si Nathan DM aku di IG, kalau ada apa-apa sama Andre dan Dian jangan kaget ya. Dia tuh bilang gitu ke aku. Aku gak ngerti yang dia maksudnya apa. Jadi pesannya si Nathan ini gak aku bales lah. Singkat cerita, aku pergi ke apartemennya Andre buat nganterin baju kak. Sekalian mau main-main gitulah. Dan saat aku sampai di depan kamar, aku tuh ngedenger suara dejakan cowok. Dan suaranya itu mirip sama Andre. Aku tanpa pikir panjang langsung buka lah tuh pintunya. Dan aku ngeliat Andre sama Rian lagi ide di kasurnya Andre kak. Aduh, aku benar-benar gak ngebayangin di posisinya si Aca ini ya. Aduh, di situ aku kaget banget dan mereka langsung bangun kak dari ranjang itu. Di situ aku nggak nangis ya, aku tuh malah nampar pipi mereka berdua kak. Dan si Rian itu aku tendang, dan si Andre itu juga aku tonjok biar dia tahu rasa. Mantap nih. Habis kejadian itu, aku sama Andre putus dan kita lost contact. Nah, di tahun 2024 kemarin, aku dapat kabar dari Nathan kalau si Andre ini pergi ke Korea buat operasi jadi cewek. Bentar. Jadi si Andre ini moti. Aku kaget banget. Dia dapat uang itu dari mana? Kok bisa punya uang sebanyak itu buat operasi? Dan ternyata si Nathan ini bilang kalau itu uang dari dia itu pinjam 1 juta ke aku dan nyuri uang ibu dia. Bocil satu ini benar-benar nggak tahu diri ya. Nah, padahal ibunya itu udah nabung lama banget. Di situ aku benar-benar marah banget kak. Bisa-bisanya dia nyuri uang ibunya. Habis nerima chat itu aku langsung ke rumah ibunya kak, dan bener aja di sana ibunya itu nangis dan ditenangin sama abangnya Andre itu. By the way, aku di sana datangnya sama Nathan ya kak. Di situ ibunya cerita kelakuan si Andre inilah, dan aku ngegantiin uang yang dicuri si Andre itu kak sekitar 4 jutaan. Ini kenapa kok kamu malah balikin duitnya? Bentar, berarti kamu ngasih uang cuma-cuma gitu ke ibunya? Apa gimana? Dan uang lainnya lagi aku nggak tahu kak, dia ngambil punya siapa. Di bulan 4 kemarin tuh aku ketemu Andre kak lagi pacaran ya sama si Rian itu di cafe. Kebetulan juga aku udah pacaran sama si Nathan itu. Dan aku langsung samperin tuh Andre kak, langsung jambak-jambak rambut dia dari belakang. Andre kaget kak, dan dia nangis-nangis minta maaf ke aku. Mereka sampai saat ini masih pacaran kak, dan mereka tinggal di Thailand sekarang. Buset. Ya, mungkin cuma ini aja cerita dari aku ya kak. Mungkin yang tahu cerita ini cuma kakak, Nathan, Andre, dan Rian. Untuk Andre dan Rian, kalau lu lihat video ini, gue benci banget sama lo. Benci banget. Dasar poti lo. Tuh, kalau Andre sama Rian nonton video ini ya, pesan dari si Aca. Makasih kak udah dengerin cerita aku, semoga dibaca. Cihuy. Berarti Andre sama si Rian ini udah pacaran dari lama gitu. Terus si Aca ini cuman kayak buat penutup hubungan mereka gitu ya. Wah. Ya untungnya si Acanya ini tahu loh ya. Ya kalau enggak bisa-bisa dibohongin sampai bertahun-tahun loh itu. Lu yang merasa Andre sama Rian tobat enggak lo Oke lanjut ya. Dan ini cerita yang ketiga. Halo kak, nama aku Reza. Biasanya dipanggil Za. Aku mau ceritain pengalaman aku dirodok sama guru IPA di sekolahku. Bentar,
ini Reza cowok kan, nama gurunya itu Ihsan. Nah si Pak Ihsan ini katanya loh ya, katanya bukan kataku, dia itu ganteng, putih, bersih, berotot. Karena si Pak Ihsan ini sering nge-gym. Nah ceritanya itu pas aku kelas 8 SMP. Nah pas itu kami itu satu kelas lagi praktek kayak tubuh-tubuh gitu loh, pakai manekin manusia yang organ dalam luarnya itu kelihatan. Jujur, aku agak shock karena baru pertama kali lihat manekin tanpa busana. Jadi kelihatan itunya. Jadi pas di lab IPA itu Pak Ihsan itu lagi ngasih materi sampai setengah jaman gitulah. Nah pas itu manekin cowoknya itu dikeluarin lah, terus dijelasin materi tentang organ dalam cowok. Aku ngobrol-ngobrol lah tuh sama teman aku, sebut aja namanya Sap ya. Nah pas lagi ngobrol sama si Sap ini, Pak Ihsan ini nunjuk aku buat maju, kayak buat jadi contoh manekinnya gitulah. Ya aku maju-maju aja sih. Terus Pak Ihsan ini mulai nunjuk-nunjuk perut aku, tangan aku, rahang aku. Ya aku ketawa-ketawa aja karena gurunya ini lumayan seru. Tapi si Sap ini tiba-tiba bilang gini, "Pak, coba dong yang bagian bool." Ya aku kaget lah. Tapi si Pak Ihsan itu malah senyum-senyum gitu. Terus dia bilang, "Ih, gak boleh ya kalian kayak gini-gini." Terus dia ngajar lah tuh sampai pulang sekolah. Kebetulan pelajarannya ini di jam terakhir. Nah singkat cerita, pulangan aku lagi beres-beres barang agak lumayan banyak lah. Jadi kayak butuh waktu 5 menitan. Alhasil aku pulang paling terakhir. Nah terus pas aku pulang itu kan jalan kaki ya, karena aku tuh ngekos. Jadi pas jalan kaki itu si Pak Ihsan tuh nyamperin aku. Posisinya itu dia udah pulang juga. Jadi dia minta tolong bawain manekinnya itu ke rumahnya dia. Jadi aku naik lah tuh ke motor dia. Sampai di rumah dia bilang, "Taruh di ruang tamu aja," kayak gitu Kak. Terus aku taruh lah tuh di ruang tamu sambil nunggu Pak Ihsan ini turun dari motor. Sembari menunggu, aku duduk lah tuh di sofa. Tiba-tiba dia masuk plus kunci pintunya. Aku kaget, terus aku kayak nanya, "Pak, kenapa kok ditutup?" gitu lah. Ya aku shock ya. Setelah itu dia bilang, "Bapak capek ngajar, puasin Bapak bentar yuk." Puasin apa nih ya maksudnya? Ya aku kayak, "Hah? Apa-apaan nih?" Aku menunggu terus karena panik. Tapi nggak tahu kenapa, badan aku nge-freeze, terus aku jatuh. Tiba-tiba di lantai ruang tamu itu, dia langsung bukain baju aku. Aku udah gemeter dan dia bilang, "Ayo buka bajunya," kayak gitu kan. Ya aku nggak mau lah. Aku mau ngomong tapi udah kayak nggak bisa, bibir aku beku. Terus kita sama-sama nggak pakai apa-apa. Aku dalam hati kayak udah pasrah aja lanjir. Terus dia bilang, "Gak perlu takut sayang." Dia dorong aku, posisinya aku itu kayak ditekan di bawah. Ya mana kuat aku buat ngelawan. Dan disitulah dia mulai memperkaos aku. Kami lakuin itu sampai 1,5 jam. Terus dia bilang, "Mau lanjut atau enggak?" Ya aku udah kayak nggak bisa ngomong apa lagi. Setelah kejadian itu, aku nggak masuk sekolah 2 hari karena sakit. Dan guru itu ngasih aku uang 200.000 plus kasih aku makan. Udah Kak, itu aja, makasih. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Sumpah, aku nggak tahu nih mau komen apa. Bocah kelas 8 SMP loh ya ini. Ya Allah peningnya. Aduh. Ya semoga gurunya ini kena karma ya. Oke lanjut, dan ini cerita yang terakhir ya. Hai Kak, aku juga mau ikutan cerita ya. Aku cewek dan umurku sekarang 20 tahun. Sebut aja aku Permen. Ini ceritanya waktu aku SD kelas 4 ya. Waktu itu aku pinjam HP-nya om aku buat main game. Mumpung dia lagi di rumah, soalnya dia itu ngerantau. Awalnya nggak dibolehin pinjam, alasannya nggak ada gamenya. Tapi aku maksa buat minjem. Sampai akhirnya dikasih minjem lah tuh sama si omku ini. Setelah aku buka-buka HP-nya, ternyata beneran nggak ada gamenya itu. Tapi waktu aku buka aplikasi video di HP-nya, ada video 18+. Akhirnya aku pencet tuh karena aku penasaran. Aku tonton videonya, terus aku kepergok sepupuku yang seumuran. Akhirnya kita nonton bareng. Ini gimana ada konsepnya? Kepergok tapi nonton bareng. By the way, sepupuku yang ini tuh cowok ya. Sampai akhirnya aku umur 15 tahun. Aku kecanduan nonton video dewasa. Tapi yang aku tonton videonya itu cuman ceweknya aja Kak. Atau enggak yang lesbi.
suka nonton Ganda Putra Thailand atau Ganda Putri Thailand? Pokima, sial, anjing, jahanam, celaka, Kayaknya semua genre ya ditonton sama si sendernya ini. Waktu aku umur 17 tahun, aku lagi horny habis nonton video dewasa. Terus aku buka aplikasi tele, terus aku main bot gitulah. Akhirnya aku ketemu sama cewek tomboy yang mesum parah. Awalnya aku iseng kak, tapi ternyata lama-kelamaan nyaman juga pacaran sama cewek. Aku pacaran itu udah 1 tahun sama cewek tomboy itu. Tiap malam aku disuruh callan sama dia sambil masturbasi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Intinya, tiap malam hubungan kita itu selalu mengenai hal dewasa. Tapi kalau pagi sampai sore hubungan kita ya biasa aja, kayak pacaran pada umumnya. Pada umumnya ini gimana konsepnya? Ini aja lu lesbi gitu loh. Terus aku nyoba buat mutusin dia karena menurutku ini nggak baik. Aku nggak bisa pacaran sama cewek kak. Kebetulan aku dikejar-kejar sama seorang cowok. Yang cowok itu tahu kalau aku lagi pacaran sama cewek dan dia nggak nyerah gitu aja. Akhirnya aku mencoba buat nerima dia, tapi ternyata nggak bisa kak. Perasaanku nggak bisa dibohongin. Aku terlanjur bisa ngerasain di treat cewek itu enak, layaknya seorang princess. Akhirnya aku mutusin si cowok itu. Terus aku kenalan sama cewek yang kita itu beda 3 tahun. Nah itu tuaan aku ya. Gak lama kita pacaran kak, dan kita udah mau 1 tahun bulan depan nanti. Dan ya aku nggak bisa ngilangin horny aku. Ya Allah peningnya. Ya Allah pening. Jadi aku juga sering main sama cewekku yang sekarang. Udah kak, gitu aja ceritaku. Makasih udah didengerin dan dibacain. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan kasih HP anak di bawah umur ya. Ya kalau misalkan dikasih HP itu dipantau gitu loh. Ini bisa-bisanya pinjem HP omnya, nemu video dewasa gitu loh. Sekarang dia malah ngelesbi. Aduh. Tolong dah ya, tolong. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, jadi itu 4 cerita random kali ini. Mana nih cerita yang bener-bener bikin kalian kayak buat kalian cerita yang mau aku bacain bisa kirim di email ini ya. Atau kalian bisa juga kirim secara anonim di kode QR ini. See you in another video and bye bye.